Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Selamat datang di Postcard Cerita hari ini. Di sini kita membahas mengenai sebuah tragedi yang menyakitkan, yang menyebabkan ratusan korban jiwa, puluhan luka-luka. Itu menyebabkan tragedi ini itu merupakan salah satu tragedi yang sangat sakit, yaitu adalah sebuah bangunan yang runtuh di Indonesia, yaitulah Pondok Pesantren Al-Ghazini, tepatnya berada di Sidoarjo. Nah, untuk membahas lebih lanjut kita akan mengundang dua narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Muhammad Hidar Hilmi yang selaku teknik sipil dan juga ada Nesa yang merupakan salah satu ahli hukum. Nah, sekarang kita undang yang kedua narasumber kita hari ini. Silahkan maju ke depan. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya kedua narasumber kita hari ini? Mungkin kepada Mbak Nesa mungkin bisa memberikan kabarnya bagaimana sekarang? Baik. Ya, itu kepada Hidar mungkin bisa menjelaskan bagaimana kabar Anda sekarang. Baik. Oke, sekarang ini kita akan membahas mengenai tentang pembangunan di Pondok Pesantren Al-Ghazini. Itu kan telah menyebabkan sebuah korban jiwa karena runtuhnya bangunan dalam Pondok Pesantren Al-Ghazini ini. Nah, mungkin Muhammad Hidar Hilmi ini adalah salah satu teknis sipil. Mungkin bisa menjelaskan salah satu teknis sehingga runtuhnya Pondok Pesantren ini, penyebab utama runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini. Benar sekali, Mul. Berdasarkan laporan, bangunan musola tersebut runtuh pada saat sholat asar, yaitu pas tanggal 29 September 2025. Hal tersebut menyebabkan korban jiwa, puluhan orang, dan ratusan orang lainnya luka-luka. Dugaan awal menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena kegagalan struktur bangunan. Oke, baik. Itu tadi mengenai tentang konstruksi bangunannya ya. Oke, kita lihat kepada saudara Nesa. Ini tuh mengenai tentang konstruksi bangunannya. Menurut Anda dalam sistem hukum, apakah ini telah berhasil atau bagaimana menurut Anda? Benar sekali, ini bukan cuma tentang soal bangunan yang roboh, tapi juga soal tanggung jawab, kelalaian, dan lemahnya pengawasan. Oh, iya. Kasus ini jadi pelajaran besar buat semua lembaga pendidikan dan termasuk pesantren. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada saudara Nesya. Baik, untuk memahami lebih lanjut, mungkin saudara Haidar bisa menjelaskan secara teknis apa sih sebenarnya penyebab utama dalam ambruknya bangunan ini? Baik. Dari hasil analisis para ahli, diketahui bahwa bangunan tersebut awalnya hanya untuk satu lantai. Iya. Hanya untuk satu lantai. Namun, dilakukan penambahan lantai tanpa perhitungan ulang struktur bangunan. Selain itu, bahan bangunan yang dipakai itu tidak sesuai standar. Oke. Ini kan tadi telah dijelaskan oleh saudara Haidar bahwa ini adalah salah satu kesalahan teknis dan itu tidak sesuai dengan standar. Apakah dari ahli hukum ini telah memenuhi isyarat dalam pembangunannya atau tidak? Kalau kita lihat dari sisi hukum, kalau nggak punya izin itu artinya bangunan belum dinyatakan aman digunakan. Oh ya, berarti ini salah satu kelalaian, itu melanggar perundang-undangan ya. Ya, termasuk hal ini. Oke. Dengan kata lain, sejak tahap perencanaan itu dan pelaksanaan itu, pondok pesantren ini telah melanggar pembangunannya. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat membenarkan bahwa ini adalah salah satu bangunan yang layak untuk digunakan. Nah, mungkin dari saudara Haidar bisa kita ungkit lebih lanjut lagi ya. Dalam konsekuensi dalam pembangunan ini, tentunya itu tidak memenuhi standar. Apakah dari Haidar dapat menjelaskan konsekuensinya ketika bangunan ini tidak memenuhi standar? Konsekuensinya itu sangat serius. Yang pertama itu resiko gagal struktur atau runtuhnya bangunan menjadi sangat tinggi. Yang kedua itu umur bangunan itu menjadi jauh lebih pendek dan membutuhkan perbaikan yang besar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat kepada institut pendidikan tersebut karena tidak menjaga keselamatan para penghuni di dalamnya. Oke, nah ini juga memiliki sebuah perhatian lah bagi orang-orang yang akan membangun sebuah sekolah atau sebuah tempat-tempat yang bermanfaat. Itu ketika Anda membangun sebuah bangunan, kalian harus memperhatikan konsekuensinya.
dan juga harus memperhatikan apakah ini baik untuk digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya dari sisi hukum, mungkin Saudara Nesa dapat menjelaskan konsekuensi dari pembangunan pondok pesantren ini. Kalau dari sisi hukum, pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberikan izin. Kementerian PUPR dan udah buka layanan online Iya. buat konsultasi bangunan pesantren, dan Kemenang juga punya juknis tentang standar sarana prasarana aman. Lembaga pendidikan harus aktif memanfaatkan fasilitas itu. Oke, terima kasih ya. Jadi dampaknya itu bukan hanya bersifat fisik ya, tetapi juga moral dan sosial bagi masyarakat. Bagaimana Saudara Nesa? Betul atau tidak? Betul. Oke. Nah, jika ditelusuri lebih dalam, apa sih faktor utama yang menyebabkan hal semacam ini terus terjadi? Mungkin dari Saudara Haidar dapat menjelaskan. Menurut saya ada beberapa penyebab utama. Pertama itu kurangnya pengawasan teknis dengan melibatkan para santri di dalam pengerjaan bangunan tersebut. Yang kedua, penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai standar lah, kayak berkualitas rendah demi menekan biaya. Yang ketiga itu minimnya keterlibatan tenaga ahli profesional kayak yang saya sebutkan di awal, Iya. seperti insinyur, struktur, konsultan bangunan. Ketiga hal ini terjadi secara bersamaan. Risiko kegagalan konstruktif meningkat drastis karena hal ini. Oke. Bagaimana perspektif Anda mengenai tadi yang telah dibahas oleh Saudara Haidar? Mungkin ada perspektif dari Saudara Nesa bisa dijelaskan. Benar, selain itu banyak pondok pesantren di Indonesia belum memiliki izin pembangunan resmi. Data nasional menunjukkan bahwa sekitar 52% pesantren belum memiliki IMB atau PBG. Artinya masih banyak lembaga pendidikan yang beroperasi di bangunan yang secara hukum belum dinyatakan layak dan aman. Oke, kita lagi mendapatkan satu fakta lagi. Ternyata banyak pembangunan di luar sana yang tidak sesuai dengan standar pembangunan. Nah, baik, sekarang kita akan bahas solusi. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan agar tragedi ini tidak terulang kembali? Karena ini merupakan salah satu tragedi yang menelan banyak korban jiwa. Salah satunya adalah generasi emas Indonesia. Oke, ada beberapa hal penting. Yang pertama itu, setiap lembaga pendidikan perlu melakukan audit struktur bangunan secara berkala. Kedua, jika ingin melakukan renovasi atau menambah lantai harus melibatkan tenaga ahli dan mengajukan perhitungan ulang. Yang ketiga, seluruh bahan bangunan harus sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan para santri yang ada di dalamnya. Oke. Nah, kita beralih lagi kepada Saudara Nesa. Saudara Nesa ini kan seorang ahli hukum. Mungkin dapat memberikan solusi kepada seluruh penonton ya, agar tragedi ini tidak terulang kembali. Kalau dari sisi hukum, pemerintah harus memperketat proses perizinan dan pengawasan bangunan. Kementerian Agama sebenarnya telah menyediakan layanan konsultasi serta petunjuk teknis agar pesantren dapat membangun fasilitas yang aman dan sesuai standar. Namun hal ini akan efektif jika pihak pengelola pesantren juga aktif dan patuh terhadap regulasi. Oke, dengan kata lain, telah dibutuhkan adalah kerjasama antara pengelola pesantren kepada pemerintah dan para ahli hukum. Oke, sebagai penutup dari tragedi ini di Pondok Pesantren Al-Ghazini, tempatnya itu berada di Sidoarjo, adalah menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap standar pembangunan. Nah, mungkin dari Saudara Haidar dapat memberikan salah satu pesan penutup bagi penonton podcast kita hari ini. Oke, bangunan bukan sekedar berdiri kokoh, tetapi juga harus menjamin keamanan dan keselamatan jiwa orang yang menggunakannya. Oke, dari Saudara Nesa mungkin dapat memberikan kata-kata yang dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman agar penonton podcast juga tidak melakukan kelalaian seperti ini. Semoga peristiwa ini mendorong semua pihak untuk lebih disiplin dalam merencanakan, membangun dan mengawasi setiap proyek konstruksi, khususnya di lingkungan pendidikan. Amin ya.
Terima kasih kepada para pendengar kita hari ini. Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali karena ini merupakan salah satu tragedi yang sangat pedih menurut saya. Jadi, ketika Anda melakukan sebuah pembangunan harus sesuai dengan standar, baik dengan standar sipil maupun salah satu teknis. Amin, amin. Terima kasih banyak ya telah bergabung bersama saya di podcast hari ini. Nah, ini juga menjadi saran penting bagi penonton maupun masyarakat yang ada di Indonesia agar kiranya ketika melakukan sebuah pembangunan harus memperhatikan dari teknik sipil maupun dari teknik hukum. Nah, agar dalam hal tersebut, konsep tersebut tidak menjadi sebuah kelalaian bagi tidak terjadi sebuah kelalaian seperti ini lagi. Dan saya berharap semoga para penonton maupun masyarakat Indonesia maupun dari luar Indonesia ketika Anda melakukan sebuah pembangunan agar kiranya memperhatikan hal-hal tersebut ya, karena ini sangat besar dampaknya karena menelan beberapa korban jiwa. Selaku host pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, see you.